Shalom. Selamat tahun baru bagi kita semua. Di minggu yang pertama di tahun 2021 ini, berita firman Tuhan, kabar baik bagi kita yang menyapa kita pada saat ini. Evangelium dari kitab atau surat Paulus kepada jemaat Efesus. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Mari buka kitab kita masing-masing. Kita akan baca secara responsorial. Saya akan dahului dengan ayat ganjil, lalu kita sama-sama ayat berikutnya. Dulu perikopnya, kekayaan orang-orang yang terpilih. Beginilah bunyinya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, ibu bapak, jemaat yang dikasihi Tuhan, di awal tahun atau minggu yang pertama di tahun 2021 ini, semua kita boleh bersuka cita karena melampaui satu tahun yang panjang di tahun 2020 dalam masa-masa masih menghadapi pandemi COVID-19 hingga pada saat ini. Semua kita benar bersyukur dan berterima kasih. Terlebih-lebih di minggu yang pertama ini secara istimewa kita disapa dengan firman Tuhan yang menyejukkan, yang membuat kita bersuka cita bergembira untuk mengingatkan kita di awal tahun ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021 ini. Kita akan jalani hari-hari, minggu, bulan selama tahun 2021 yang belum tentu kita tahu bagaimana bentuk persoalan, permasalahan, tantangan, godaan yang akan kita hadapi. Namun firman ini, saudara bapak ibu sekalian, boleh menguatkan kita, seraya mengingatkan kita semua
akan status kita sebagai umat Tuhan. Status kita, saya sebutkan melalui firman Tuhan ini, ada 3D. Ingat ini, jangan lupa dalam memasuki tahun 2021, status kita ada 3D. Yang pertama, dipilih. Yang kedua, diampuni. Dan yang ketiga, dimeteraikan. Dipilih, diampuni, dimeteraikan. Kita adalah umat Tuhan yang dipilih, diampuni, dan dimeteraikan. Kita lihat ayat 3-6. Kita ini adalah umat yang dipilih Allah. Istilah teologinya predestinasi. Predestinasi artinya kita dipilih oleh Allah. Bukan kita yang memilih Allah, tapi Tuhan Allah yang memilih kita. Padahal kita ini siapalah kita ini? Kita ini umat berdosa, sering membangkang, sering ingkar janji terhadap Tuhan. Namun sekalipun menurut ukuran dunia kita ini adalah orang yang penuh berlumuran dengan dosa, orang yang lemah, tetapi Tuhan masih mau memilih kita, bukan kita yang memilih Dia. Dan status kita karena dipilih Tuhan, kita bukanlah lagi sebagai hamba-hamba, kita bukan lagi sebagai budak-budak, kita bukan lagi sebagai pekerja-pekerja atau istilah-istilah yang lain, tapi kita adalah anak-anak Tuhan. Luar biasa. Kita bukan budak, kita bukan pekerja, tapi karena dipilih Tuhan, maka status kita adalah sebagai anak-anak Allah. Yang kedua, yang diampuni tadi, ayat 7-10. Kita diampuni melalui darah Yesus Kristus. Melalui kematiannya, darah Yesus Kristus menyuci kuduskan kita, sehingga hidup kita boleh kudus di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena oleh darah Tuhan Yesus Kristus, darahnya yang mahal, kita ditebus dengan darahnya yang mahal, karena kita sungguh berharga di hadapan Tuhan. Ini menjadi status kita yang cukup berharga. Kita ditebus oleh darahnya, karena kita sungguh mahal di hadapan Tuhan. Dan darah Kristus bukanlah secara gratisan. Darah Kristus melalui pengorbanan kematian Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang ketiga, status yang ketiga 11-14, kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Kalau materaikan kita kenal ya, materai diperlukan dalam keperluan dokumen. Kalau sudah ada materai, itu berarti materai adalah simbol kepemilikan. Kalau surat-surat berharga ada dibubuhkan materai, menjadi dialah pemiliknya. Kalau tanah misalnya diberikan materainya 6.000, bahwa dialah pemiliknya. Materai artinya simbol kepemilikan. Artinya di sini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita dimateraikan oleh Roh Kudus bahwa kita umat Tuhan 100% menjadi milik Kristus. 100% menjadi milik Kristus. Saudara Bapak Ibu, inilah yang patut kita syukuri di awal tahun ini. 3D tadi, dipilih, diampuni, dan dimateraikan. Maka dikatakan di ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Di awal tahun ini kita memuji, memuliakan Tuhan. Seperti Rasul Paulus dalam ayat ini mengawali dengan pujian rasa syukur, perasaan yang meluap-luap, perasaan yang bersyukur secara melimpah. Holakodo Tuhan apatus pujian. Kita tahu Rasul Paulus, dia dulu orang yang berdosa, dia dulu adalah penjahat, tapi berubah 180 derajat menjadi pelayan, pengikut Kristus. Karena itu dikatakan Rasul Paulus ayat 3 ini, terpujilah Allah
dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Dia karena Dia mau memilih kita, bukan karena gagah hebat perkasa kita. Dia mau memilih kita bukan karena kebaikan kita. Dia mau memilih kita bukan karena persembahan kita, karena apa yang kita punya, tapi Dia memilih kita. Dia bahkan mengampuni kita dan memeteraikan kita dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Saudara-saudara, boleh kita bersyukur kepada Tuhan. Dikatakan ayat 3 itu, atas segala berkat rohani di surga. Saudara-saudara, apa yang dicari orang di dunia ini selalu mencari berkat-berkat jasmani, si panganan para bito, sandang dan pangan. Tapi kita lupa, mau kita syukuri bagi hidup kita, ada yang lebih luar biasa dari sandang dan pangan, si panganan para bito. Apa itu? Segala berkat rohani. Itu yang mau kita syukuri Bapak Ibu, yang tidak dimiliki bagi setiap orang, yaitu berkat-berkat rohani seperti ayat 3. Saudara Bapak Ibu, Tuhan memberikan berkat-berkat rohani itu, yaitu berkat Dia memilih kita, Dia mengampuni kita, Dia memeteraikan kita. Itulah berkat rohani yang tiada taranya, yang tiada bandingnya dengan berkat-berkat yang lain. Inilah pujian syukur kita. Berkat-berkat rohani, berkat-berkat rohani itu akan menuntun iman dan pengharapan kita dalam memasuki tahun 2021 yang saya katakan tadi, yang belum tentu kita tahu bagaimana jelasnya, bagaimana bentuknya persoalan yang akan kita hadapi. Dan tahu terlebih, kemudian rumang nih nadarupi bagaimana pandemi COVID-19 ini, kapan berakhirnya ini. Mungkin masalah-masalah yang lain, tantangan-tantangan yang lain memasuki tahun 2021 ini. Tapi kita diingatkan akan berkat rohani itu. Berkat rohani itu akan menuntun kita dalam memasuki tahun 2021 dalam iman dan pengharapan. Allah itu seperti khotbah-khotbah yang lalu, Allah yang tidak berubah. Allah itu dalam firman-Nya tetap mewujudkan kasih setia-Nya menyertai umat-umat terdahulu. Allah kita itu adalah Allah yang kekal, bonana dan ujungnya, Alfa dan Omega, awal dan akhir. Dia kekal selama-lamanya. Tentu Dia akan tetap mewujudkan kasih setia-Nya menyertai kita, umat yang telah dipilih, ditebus, diampuni dan dimeteraikan itu. Inilah firman Tuhan mengingatkan kita di awal tahun 2020 untuk tidak takut dan gentar, tapi andalkan Dia. Asal kita marbangun cadean, asal kita bersandar kepada Dia. Saudara Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ingat bangsa Israel, mereka gagal, mereka pernah kalah. Karena apa? Karena bangsa umat Israel mengandalkan diri sendiri, melihat musuh mereka yang kelihatannya besar. Ingat, bangsa Israel pernah gagal dan kalah karena mengandalkan diri sendiri, mengandalkan ilah-ilah yang lain, meminta pertolongan kepada kuasa-kuasa yang lain, kuasa-kuasa dunia ini. Kita lihat bangsa Israel pernah mengalami kegagalan, pernah mengalami kekalahan, karena mereka mengandalkan kuasa ilah lain, bangsa lain, mengandalkan diri sendiri. Tidak ada yang bisa kita andalkan Bapak Ibu. Jangan andalkan kuasa-kuasa dunia ini, kuasa uang, kuasa jabatan, kuasa ekonomi, kuasa teknologi, kuasa informasi, kuasa persenjataan. Tidak bisa kita andalkan Bapak Ibu. Yang patut kita andalkan hanyalah kuasa Tuhan yang kekal selama-lamanya, mengasihi kita, menggembalakan kita. Hanya Kristuslah gembala yang baik. Maka di Almanak GKP selalu di halaman pertama selalu ada gambar Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Itu motto GKP Yohanes 10. Dialah gembala yang baik. Ingat, kita dipilih Tuhan. 1 Petrus 2:9 juga motto GKP. Karena bangsa imamat imamat yang rajani, hamalimon hatopan. Justru kita dipilih Tuhan
menjadi pelayan-pelayannya, melayani Tuhan dalam setiap bentuk lini kehidupan yang kita lakoni, yang kita jalani. Dialah gembala yang baik, hanya Kristuslah gembala yang baik yang mampu menggembalakan. Saudara, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada banyak tantangan, godaan yang akan kita hadapi. Tapi semua itu sekalipun begitu dahsyat, badai-badai, godaan, tantangan yang kita hadapi, tapi diingatkan melalui firman ini, itu semua adalah instan. Buama sama instan, dan walau doi aleh atau domale. Sekalipun begitu gagahnya badai, tantangan yang akan kita hadapi, termasuk pandemi COVID-19, tapi semua itu adalah instan, Bapak Ibu. Tapi kalau kita tidak mengandalkan Dia, sekalipun itu instan, bisa menjerumuskan kita. Bodoh kita tersulandit, bisa kita tergelincir jikalau kita tidak mengandalkan Dia dalam kuasa-Nya. Memang itu instan, tapi sekalipun instan bisa membuat kita terjatuh dan tergeletak. Tetapi kalau kita mengandalkan Dia, ingatlah seperti epistel tadi. Kalau dalam epistel tadi kitab Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 14 itu, saya khusus tadi saya catat ayat 10 kalau tidak salah, dikatakan, Dia yang telah menyerahkan Israel dan mengumpulkan kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dan dombanya. Kristus Allah kita itu menjadi gembala, penjaga kita, pelindung kita yang beriman. Serahkan hidup kita kepada Tuhan Allah dalam Kristus Yesus, menjadi penjaga, penggembala, parmahan yang berjanji memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Amin.